ada yang ke Asia, ke negara-negara lain. Amerika, Australia, dan Eropa juga cukup banyak. Oke, sudah sedikit ya, teman-teman nanti mau kemana. Baik, saya izin share screen. Sebelum menjelaskan tentang beasiswa LPDP, saya dapat pesan dari LPDP untuk menjelaskan sedikit tentang rangkaian LPDP Week. Oke, sekilas sebenarnya LPDP Week ini salah satu acara LPDP yang diselenggarakan ya setiap tahun sekali. Itu mulainya tahun 2016, 2017, 18, dan 19. Nah, 2020 karena pandemi itu diadakan. Nah, tahun 2021 ini merupakan LPDP Week atau Welcoming Alumni secara online yang pertama kali. Kemudian tujuan awalnya sebenarnya LPDP Week itu untuk menyambut kedatangan alumni. Sebagai wadah juga untuk bertemu, menjalin kerjasama, networking sama alumni, investor, stakeholder juga. Selain itu juga memberikan inspirasi kepada alumni untuk berkarya dan membangun Indonesia. Tiap punya itu beragam ya kebutuhannya, sesuai konteks dan kegiatan pun juga beragam. Kalau di tahun 2021 ini itu ada 10 kegiatan dan ada tambahan kegiatan lainnya juga nanti seperti exhibition dan LPDP Sehat. Kita lihat 4 bagian yang paling atas yang urut LPDP Week itu sudah mulai berjalan dari bulan Juli juga sampai Oktober. Ada webinar entrepreneur dan inklusi bisnis. Itu sebenarnya tujuannya itu untuk membahas kiat dan strategi dalam dunia bisnis, dikemas terutama untuk para penerima beasiswa LPDP yang memiliki bisnis, namun juga terbuka untuk umum. Nah, acara ini nanti juga akan berrelasi dengan acara di Selasa 12 Oktober yang Bridging Day Entrepreneur. Kemudian Massive Action yang kita laksanakan hari ini itu hari terakhir ya teman-teman untuk Massive Action di 33 provinsi pelaksanaannya. Setiap mata Garuda daerah di tiap 3 provinsi mengadakan ini. Massive Action bentuk acaranya sebenarnya ada 2, yaitu sosialisasi beasiswa LPDP, dan nanti Mas Vitoy dan Mbak Ayu akan berbagi pengalamannya nih setelah kuliah, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada negara gitu kurang lebihnya. Kemudian sudah berlangsung sejak 15 Agustus dan terakhir pada hari ini 21 Agustus 2021. Kemudian di sini ada alumni LPD berbagi. Ini bentuknya donasi ya teman-teman bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini penyaluran bisa melalui MG daerah masing-masing. Donasi rencananya akan menyasar ke kebutuhan pangan, logistik, pasien isolasi mandiri, kuota internet pelajar, masker, dan hand sanitizer. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa cek Instagramnya Welcoming Alumni LPDPRI untuk nanti transfernya kemana. Di situ ada informasi lengkapnya. Nah, yang nggak kalah menarik juga ada MG Prize ini teman-teman. MG Prize ini sebenarnya pemberian apresiasi ya, penghargaan kepada penerima beasiswa LPDP yang berkarya, baik berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Dibagi menjadi 8 kategori menarik, ada bisnis dan ekonomi, pertanian dan kelautan, seni budaya dan olahraga, ada sains dan teknologi, pengabdian masyarakat, lingkungan hidup, politik HAM, perdamaian, dan hingga pendidikan. Nah, kemudian setelah ada rangkaian untuk menyambut acara, intinya tuh ada di Welcoming Alumni yang bagian akhir, itu ada LPD Week. Itu mulai Senin 11 Oktober itu ada opening dan talk show. Kemudian juga Pitching Day, Rispro Day, Job Fair. Kalau teman-teman di daerah ingin tahu tentang mata Garuda daerah masing-masing, di tiap provinsi itu nanti ada di hari Jumat 15 Oktober 2021 dan puncaknya itu di Welcoming Alumni 16 Oktober 2021. Oke, kita beralih ke sini. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu beasiswa LPDP, sedikit penjelasan barangkali teman-teman. Jadi LPDP itu sudah buka. Ada tahun ini itu ada 2 tahap. Satu sudah ditutup 4 Juni 2021 kemarin. Nah, yang sedang dibuka ini tahap 2 yaitu 1 Agustus
pendaftarannya sampai 8 September 2021. Nah, LPDP itu apa? Sebenarnya LPDP itu kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yakni institusi yang memiliki program beasiswa, pendanaan riset, dan pengembangan dana. Nah, per LPDP sebenarnya untuk investasi pengembangan dana, LPDP itu dititipkan dana abadi nih oleh pemerintah. Dana abadinya itu diinvestasikan dan hasil investasinya itu diberikan untuk program beasiswa dan riset. Ini selanjutnya, kalau dilihat 31 Juli itu ada 26.312 alumni yang tersebar, yang baik yang sedang ongoing itu ada 6.263 alumni termasuk saya dan teman-teman di sini yang barangkali sebagian ada 13 ribuan orang di sini, dan kemudian ada 17 ribuan orang dalam kampus Merdeka dan mengajar perintis. Kemudian sebaran penerima yang warna orange teman-teman yang kita lihat di layar ini, yang kuliah di dalam negeri, dan yang warna abu-abu itu yang keluar negeri. Kalau yang di magister itu yang paling banyak untuk keluar negeri, sedangkan yang doktor itu banyak kuliah di Indonesia. Untuk tahun ini program tesis, disertasi, dan program spesialis kedokteran itu belum dibuka, belum ada ya. Kemudian ini 5 kata kunci yang barangkali teman-teman yang ingin mendaftar, kata kunci profil penerima beasiswa LPDP. Kemudian ini ada komponen beasiswa LPDP itu kurang lebih dibagi menjadi 2 bagian, mulai dari dana pendidikan dan biaya pendukung. Nah, dana pendidikan ini ada dana pendaftaran, jadi pendaftaran teman-teman nanti semuanya akan di-cover, kemudian dana SPP berapapun jumlahnya juga akan di-cover oleh LPDP, jadi jangan khawatir. Kemudian dana tunjangan buku juga akan diberikan setiap setahun sekali. Kemudian teman-teman nih, kalau ingin mengajukan bantuan penelitian tesis atau disertasi juga ada. Yang sering ikut seminar internasional juga nanti akan ada bantuan seminar internasional, termasuk akomodasinya. Kemudian setelah diseminarkan, biasanya kan dipublikasikan tuh. Seminar internasional juga ada di sini. Kemudian biaya pendukungnya teman-teman mulai biaya dana transportasi. Jadi teman-teman misalnya dari Muara Enim atau Kota Palembang ingin kuliah di luar Pulau Sumatera, nanti juga keberangkatannya juga di-cover. Kemudian ada dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, dan dana hidup bulanan itu nanti per 3 bulan. Dana kedatangan nih teman-teman yang ngekos, yang ingin ngekos dan segala macam untuk beli pernak-pernik perabot rumah tangga, nanti juga ada dana kedatangan. Dana tunjangan keluarga ini juga ada, dokter, maksimal untuk 2 orang, kalau nggak salah. Kemudian ada dana keadaan darurat, kalau ada bencana dan segala macam, harapannya nggak ada ya teman-teman. Di tahun ini juga ada yang spesial, itu biaya pendukung untuk penerima beasiswa disabilitas. Itu biasanya kan ada pendamping ya, jadi pendamping penerima beasiswa disabilitas juga nanti akan diakomodasi. Poin-poinnya ada di situ, dana yang diberikan. Nah, pada tahun 2021 itu LPDP buka 8 kategori atau 8 jenis beasiswa yang dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu afirmasi, targeted, dan umum. Nah, untuk teman-teman seperti yang berkebutuhan khusus atau difabel, kemudian beasiswa daerah afirmasi dan prasejahtera itu termasuk alumni bidik misi itu masuknya di afirmasi. Di afirmasi ini sebenarnya teman-teman diberikan kelonggaran ya, kelonggaran dari sisi syarat misalnya dari TOEFL-nya gitu, dengan anggapan bahwa supaya punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang berada di kota-kota besar yang punya akses internet, akses pendidikan, dan lain-lain itu lebih mudah dibandingkan teman-teman yang di daerah 3 misalnya. Kemudian ada beasiswa target untuk teman-teman yang misalnya punya bisnis atau proposal bisnis yang bagus, itu ada beasiswa kewirausahaan bisa diajukan di situ. Kemudian beasiswa PNS, TNI, dan Polri itu juga masuk ke target. Nah, yang ketiga ini sangat kompetitif ya teman-teman, persaingannya di sini sangat ketat. Untuk beasiswa umum dibagi menjadi 3, beasiswa reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Nah, syaratnya apa aja nanti akan di slide selanjutnya.
Nah, pada tahun 2021, LPDP itu bekerjasama dengan Kemdikbud untuk memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan. Nah, yang kita lihat di bagian B yang kolom yang kanan itu program baru, itu mulai tahun 2021, mulai dari Kampus Merdeka hingga beasiswa kebudayaan itu ada. Kemudian ini kriteria perguruan tinggi tujuan untuk program beasiswa itu juga dipertajam untuk menjamin kualitas pembelajaran penerimaan beasiswa. Nah, dua website ini teman-teman atau laman ini yang penting untuk dicatat karena segala informasinya, kemudian buklet, buku panduan itu nanti hanya ada di satu website ini, jadi bisa buka di sini dan bisa baca lebih detail lagi. Nah, bagian selanjutnya itu tahap seleksi, dan ini yang paling menarik bagi saya karena saya pun juga harus belajar karena setiap tahunnya itu ada beberapa yang sama, ada beberapa yang diperluas atau dikurangi barangkali untuk seleksinya. Nah, untuk afirmasi, target dan umum itu masih sama, seleksi administrasinya di website yang website LPDP yang resmi tadi. Kemudian yang baru apa ya? Kalau nggak salah surat keterangan sehat, bebas narkoba, sama surat bebas TBC itu diadakan ya tahun ini dengan alasan karena masih pandemi, karena rumah sakit juga rentan ya kalau teman-teman datang ke rumah sakit nanti malah jadi bumerang gitu ceritanya. Kemudian untuk surat pernyataan online itu nanti sebenarnya persetujuan ya di aplikasi pendaftar. Jadi kan kalau dulu itu saya buat nulis yang ngeprint kemudian tempel materai kemudian tanda tangan. Jadi kalau yang tahun 2021 ini sudah ditiadakan, jadi diganti sistemnya persetujuan langsung di aplikasi pendaftaran. Kemudian ada seleksi substansi akademik. Kalau dulu itu seleksi berbasis komputer. Nah, sekarang digantikan dengan seleksi substansi akademik. Kemudian ada seleksi substansi kebangsaan dan seleksi wawancara. Nah, triknya di bagian ini bukan barangkali ya, memang harus internet itu koneksinya juga harus bagus. Kemudian spesifikasi lab juga harus mendukung supaya nanti pas seleksi mendukung begitu. Kemudian untuk seleksinya di tahun ini itu semuanya online ya. Jadi supaya tidak ada kerumunan gitu. Kemudian ini untuk yang PTUD, perguruan tinggi utama dunia, itu yang membedakan itu seleksi substansi akademiknya ditiadakan. Karena kalau untuk PTUD kan itu harus wajib ada LOA unconditional tanpa syarat. Jadi asumsinya karena perguruan tinggi utama dunia itu masuk ke 50 besar, itu asumsinya calon terima beasiswa LPDP itu sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan LPDP. Ini tanggal pentingnya di tahap 2 tutup nanti 8 September. Kemudian seleksi administrasinya 9 sampai 23 September. Seleksi substansi akademik dan kebangsaan itu 4 sampai 8 Oktober. Dan seleksi wawancaranya itu 25 sampai 26 November. Bedanya dengan tahap 1, kalau tahap 1 itu di semester 1 ya pelaksanaannya. Kalau tahap 2 ini di semester 2. Kalau yang tahap 1 itu yang punya LOA unconditional itu paling cepat bisa kuliah di September tahun ini. Kalau yang tahap 2 itu paling cepat tahun 2022 atau 2023 untuk kuliahnya. Ini biasa reguler. Biasa reguler ini peruntukan bagi warga negara Indonesia yang sudah menyelesaikan di 4 S1 baik magister untuk beasiswa dokter atau yang telah menyelesaikan studi di 4 atau S3 untuk beasiswa dokter luar negeri. Nah, yang unconditional di sini tidak wajib. Usia maksimalnya di situ ada perbedaan bagi magister dan doktor, dan IPK minimalnya itu 3, untuk magister dan doktor itu 3,25. Untuk tahun ini yang membedakan barangkali di TOEFL ITP-nya ya. Sorry, bukan di TOEFL ITP, di persyaratan bahasanya. Kalau dulu itu kan boleh tuh bahasa Arab, bahasa Prancis sesuai dengan kampus tujuan. Kalau yang tahun ini itu semuanya harus yang disyaratkan ini harus TOEFL pakai TOEFL ITP. Kalau untuk dalam negeri, kalau yang keluar negeri itu harus minimal IB.
Saya akan menjelaskan yang poin-poinnya, yang membedakan. Kalau yang ini harus wajib ada LOA unconditional, wajib, kemudian IPK minimal tidak disyaratkan. Kemudian ini 15 list kampus versi LPDP untuk perguruan tinggi utama dunia tahun 2021 dari Caltech sampai University of California. Kemudian yang co-funding, teman-teman bisa diperhatikan yang di bagian ketentuan, yang poin 4, itu skemanya ada 2 sebenarnya. Jadi kalau dana pendidikannya ditanggung oleh LPDP, nanti dana pendukungnya ditanggung oleh individu, begitupun sebaliknya. Kalau dana pendukung ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendidikan ditanggung oleh individu, begitu. Ini untuk yang PNS TNI Polri, bedanya di usia ya, usia maksimalnya, kemudian di IPK-nya sama, conditional juga tidak wajib. Kemudian ini selanjutnya ada beasiswa kewirausahaan. Ini beasiswa jenjang magister luar negeri yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Jadi yang wajib itu proposalnya nih teman-teman, proposal bisnis dan surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Kemudian ini untuk teman-teman yang kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas, baik tunanetra, low vision, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Untuk EPK minimalnya itu ada beda tuh, ada 2,5, kemudian ada 3 untuk dokter. Nah, di sini yang wajib itu ada surat keterangan difabel nih. Kemudian untuk persyaratan bahasanya itu juga lebih rendah dibandingkan dengan yang reguler atau yang umum. Kemudian beasiswa prasejahtera ini diperuntukkan untuk keluarga miskin atau prasejahtera. Yang wajib di-upload itu dokumen bukti prasejahtera, bukti kepemilikan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Pintar. Ini pilih salah satu ya, alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Nah, beasiswa daerah afirmasi ini menarik karena di Sumatera Selatan itu ada satu ternyata yang masih masuk daerah afirmasi. Nanti ada di sini. Oke. Kita lewati saja yang ini. Nah, ini yang paling terakhir, teman-teman. Itu ada Kabupaten Musirawas Utara, itu tangga kabupaten saya ya, masih masuk. Jadi ini teman-teman bisa yang berasal dari Musirawas Utara, ini salah satu kesempatan karena ada kelonggaran persyaratan di situ untuk mendaftar. Oke, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk daerah afirmasi itu nanti terlampir ya di buku LPDP. Silakan buka website di www.lpdp.kemenq.go.id. Terus pilih yang kebijakan beasiswa tahun 2021. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adli.